Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Rahmalia. Saya dari kelas 2B, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempraktikkan cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Jadi pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah tindakan bidan terhadap bayi baru lahir. Tujuannya itu yang pertama untuk memastikan apakah bayi lahir dalam keadaan normal atau tidak. Terus untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan dalam keadaan lahir atau tidak. Dan yang ketiga untuk menentukan apakah bayi bisa dirawat gabung bersama ibunya atau kita tempatkan di ruang khusus. Sebelumnya saya izin kepada ibu. Ibu, mohon maaf, saya izin memeriksa bayi ibu. Nanti saya lakukan pemeriksaan mulai dari kepala, perut, dan kaki, juga refleks pada bayi ibu. Apakah diizinkan? Ya, diizinkan. Baik, setelah kita meminta izin, kita sudah menyiapkan alat-alatnya untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan baju bayi, ada kapas DTT, ada di sini ada meteran, ada pelindung kepala, ada stetoskop bayi, handscoon, ada gelang bayi, ada termometer. Di sini saya sudah menyiapkan vitamin K dan juga hepatitis B. Ada apron, sorot, ada tempat tidur bayi dan juga ada timbangan. Ada alat timbangan bayi dan juga nanti pengukur badan bayi. Ibu, mohon maaf, ini bayi ibu, kontak fisik dulu ya ibu. Mohon maaf, izin ibu. Boleh dilepas bu baju bayinya? Boleh ya. Sudah ibu, saya izin periksa ya ibu bayinya. Letakkan bayi di tempat yang kering, datar, dan juga hangat. Ini ada lampu sorot untuk kehangatan bayi. Ini alat-alat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan 6 langkah dengan benar. Selanjutnya kita pakai alat pelindung diri kita. Bikin steril. Baik, di sini saya sudah memakai alat pelindung diri. Di sini juga saya mengenakan handscoon. Setelah selesai kita letakkan di daratan klorin. Dan juga hangat, kita lepaskan baju bayi. Tapi kita jangan sampai terbuka semua agar bayi tetap hangat. Kita periksa kepala bayinya, sutura sagitalisnya apakah terlipat atau tidak. Sutura sagitalisnya tidak tumpang tindih, normal. Selanjutnya kita periksa apakah ada tonjolan di kepala bayinya atau tidak. Tidak ada tonjolan, bayinya normal. Terus kita raba fontanella mayor. Kita raba fontanella mayor, kita ukur. Oke. 2. Kita ukur. Oke, sudah. Selanjutnya kita ukur lingkar kepala bayi. Kita letakkan di dahi bayi. Untuk lingkar kepalanya normal 35 cm. Selanjutnya kita cek kebersihan mata. Selanjutnya kita bersihkan mata bayi dari dalam keluar. Kita ganti. Sudah. Selanjutnya kita pasangkan salep pada mata bayi.
Selanjutnya kita cek mulut bayi dan juga hidung bayi apakah terdapat lendir atau tidak. Kita cek. Tidak terdapat lendir. Di sini kita cek juga cuping bayi. Selanjutnya kita cek apakah cupingnya melebar, membesar atau tidak. Di sini cupingnya normal. Baik, berarti bayinya tidak terdapat sesak atau apa. Selanjutnya kita lihat telinga bayi, apakah bersih, apakah terdapat lubang atau kotoran. Di sini terdapat lubang. Kita cek yang kanan juga, yang kiri dan kanan. Oke, tidak terdapat kotoran dan tidak terdapat lubang. Selanjutnya kita cek bagian bibir bayi. Kita cek bibir bayi, kita cek apakah ada labiosigisis atau labiopalatotisis. Oke, normal. Di sini warna bibir bayinya merah ya, dan tidak pucat. Selanjutnya kita cek refleks rutin dan juga kita refleks menelan. Kita akan jari kita di pinggir bibir bayi. Oke, bayinya mulai mencari seperti mencari puting. Lalu kita masukkan jari kita ke dalam mulut bayi. Oke, udah ada refleks menelan. Oke. Untuk pemeriksaan bagian kepala sudah selesai. Kita berlanjut ke pemeriksaan bagian leher. Kita cek apakah terdapat bengkak pada leher. Tidak ada ya Ibu, tidak ada bengkak. Kita cek juga apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Tidak ada pembesaran, dan juga vena jugularisnya normal-normal saja. Selanjutnya kita cek bentuk dada simetris. Kita cek suhu juga. Kita cek suhu bayi. Baik, untuk suhunya normal 36,5. Selanjutnya kita cek lingkar dada pada bayi. Kita letakkan di puting. Oke, sudah dicek untuk lingkar dadanya. Kita cek DJJ pada bayi. Kita pakai stetoskop. Kita cek DJJ, detak jantung jadinya. Kita cek. Baik, untuk DJJ-nya normal 110. Selanjutnya kita cek bahu dan juga lengan dan tangan bayi. Kita cek gerakan pada lengan. Kita cek juga jumlah jari. Kita cek apakah terdapat sidaptilis atau polidaptilis dan juga anaptilis. Kita cek kanan dan kiri jumlahnya juga. Di sini jumlah jarinya lengkap ya. Juga kita cek apakah terdapat warna kebiruan pada tangan bayi atau kemerahan. Di sini untuk warna tangan bayinya kemerahan. Normal ya. Selanjutnya kita pakaikan gelang tangan pada bayinya. Karena di sini bayinya perempuan, kita pakai yang warna pink. Karena di sini bayinya warna
perempuan kita pakaikan warna pink. Baik, kita pakaikan gelang tangan pada bayi. Di gelang tangan terdapat nama bayi, nama ibu, dan juga tanggal lahir bayi. Selanjutnya kita cek refleks refreshing, yaitu refleks memegang, apakah bayinya memegang atau tidak dengan cara jempol kita letakkan di sini. Oke, bayinya memegang. Oke, normal untuk refleks refreshingnya. Selanjutnya kita cek refleks tonic net, yaitu kita angkat leher bayi, apakah ikut mengangkat. Oke, ikut mengangkat. Selanjutnya kita cek refleks muro, bayinya mendengar dengan normal atau tidak dengan cara kita mengangkat bayi, badan bayi, lalu kita lepaskan. Oke, atau dengan cara kita hentakkan tangan kita. Oke, refleks, sudah ada refleksnya. Selanjutnya kita beralih ke perut, bagian perut. Kita cek apakah terdapat asites. Kita cek apakah terdapat kembung pada bayi. Oke, normal. Kita cek juga apakah terdapat benjolan di perut. Kita cek, kita raba. Tidak ada benjolan. Selanjutnya kita cek pernapasan pada bayi, apakah normal atau tidak. Kita cek sebentar pernapasannya. Oke, untuk pernapasannya normal, tanya 50 kali per menit, normal ya. Terus kita cek pada gerakan dada juga, gerakan dadanya dan juga gerakan perutnya normal juga. Selanjutnya kita cek untuk perutnya tidak ada benjolan. Selanjutnya kita cek bagian pusat, tali pusat. Di sini tali pusatnya bersih ya, tali pusatnya bersih, juga tidak ada darah. Kita cek pembuluh darahnya. Oke, untuk pembuluh darahnya normal. Di sini di tali pusat hanya terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kita cek, kita bersihkan juga. Oke, kita bersihkan. Oke. Itu untuk pemeriksaan bagian perut, dan juga kita lihat pendarahan, tidak ada pendarahan. Kita lakukan pembukusan pada tali pusat setelah dibersihkan. Setelah itu kita lakukan lingkar perut pada bayi. Kita cek lingkar perutnya. Karena di sini terdapat tali pusat, kita letakkan di pinggirnya saja. Kita cek, kita ukur. Oke, sudah kita ukur lingkar perutnya. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan kulit. Apakah terdapat vernik? Jika terdapat vernik, tidak usah dibersihkan karena itu untuk menghangatkan kulit bayi. Kita cek kulit bayi apakah terdapat biru atau tidak. Di sini warna kulit bayinya kemerahan. Terus kita cari juga tanda lahir, apakah terdapat tanda lahir. Tidak ada terdapat tanda lahir. Kita cek juga di sebelah kanan, di belakang juga tidak ada terdapat tanda lahir. Kita cek juga bercak, apakah terdapat bercak pada kulit. Oke, tidak ada. Di sini normal semua, warna kulitnya kemerahan. Terus kita cek bagian panggul dan juga anus. Kita cek sipina, bifida, kita cek dari tulang belakang, tulang punggung. Di sini kita cek tulang punggungnya. Oke. Di sini tulang punggungnya lurus normal ya. Kita cek juga lubang anusnya. Apakah anusnya berlubang? Oke. Ibu, mohon maaf apakah bayinya sudah pup selama 24 jam, Ibu? Sudah? Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya kita cek bagian genitalia. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek apakah terdapat lubang. Oke, sudah ada lubang ya. Kita cek uretranya juga. Kita cek apakah ada pengeluaran di labia minora atau labia mayoranya. Kita cek. Oke, normal semua.
Terus kita cek di bagian tungkas dan kaki. Kita berlanjut ke bagian tungkas dan kaki. Oke, kita cek gerakan pada kaki. Untuk kita cek untuk kakinya simetris, bentuknya simetris. Kita cek jumlah jari kanan dan kiri. Untuk jumlah jarinya normal, lengkap. Dan juga kita cek warna pada telapak kaki. Untuk warna telapak kakinya normal, warna kemerahan. Kita cek juga refleks body. Kita letakkan jari kita. Oke, sudah menekuk. Oke, cek juga yang kanan, kita letakkan. Oke, jari bayinya menggenggam. Oke, sudah. Kita rangsang juga. Rangsang. Oke, sudah ada ya. Sudah refleks palentar. Selanjutnya kita berikan vitamin K pada bayi. Kita suntikan kita berikan 1 mg dengan intramuskular di paha bagian kiri. Oke, sudah. Setelah 1 jam, anggap ini sudah 1 jam, kita lakukan pemberian vaksin hepatitis B pada bayi di intramuskular juga di paha bagian kanan. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek berat badan bayi dan juga tinggi badan bayi. Selanjutnya kita timbang berat badan bayi dan juga kita lakukan mengukur panjang bayi. Sebelumnya di sini bayi akan memakai kain. Kita hitung nih, kalau misalnya nanti berat badan bayinya 3.500 gram, kita kurangin dengan jumlah pakaian yang dipakai. Sebelum kita timbang itu kita udah menimbang pakaian bayi. Oke, kita timbang. Baik, di sini sudah ditimbang adik bayinya. Di sini sudah dapat bahwa bayinya 3.500 gram dan untuk panjang bayinya 49,5. Pemeriksaan berat badan bayi dan juga tinggi badan bayi. Selanjutnya kita pakaikan kembali baju bayi. Kita pakaikan. Oke, kita pakaikan baju bayi. Oke, sudah. Kita bedong juga bayinya. Oke, sudah. Baik, seperti itu untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kita lepaskan alat pelindung diri kita. Kita lepaskan handphone kita. Letakkan 3 ton klorin. Kita lepas alat pelindung diri kepala. Oke, sudah.
Baik, karena di sini saya sudah melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.